Membaca tujuan utamanya apa? Ini saya tanya dulu yang sederhana. Kita membaca buku, tujuan utamanya apa? Pengen tahu apa? Lihat saya. Ada buku, pasti ada penulis buku. Si penulis buku itu ada dua tipe. Ada tipe penulis yang menuliskan pengalamannya. Ada juga tipe penulis yang suka mengumpulkan pengetahuan orang walaupun belum dialami, dia tulis. Betul? Makanya kalau saya cari buku, terutama buku untuk spiritual, saya cari buku yang tidak ada daftar pustakanya. Kalau tidak ada daftar pustakanya, yang dia tulis itu pasti pengalaman pribadinya. Itu saya senang buku itu. Kalau banyak daftar pustaka, itu pasti kata orang. Tapi ada yang kebalik, ada yang suka kalau cari buku yang banyak daftar pustakanya. Padahal itu hanya menyadur apa kata orang, belum tentu apa kata dia. Tetapi seseorang penulis buku, pasti dia menulis buku itu kan ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pengalaman, ingin menyampaikan pengetahuan, agar pengetahuan yang dia tulis itu sampai kepada pembaca. Paham ya? Jadi kalau begitu, si pembaca itu membaca tulisan sebetulnya sedang menyerap gagasan, pengetahuan, ide dari si penulis yang sudah menuliskan gagasannya menjadi sebuah tulisan. Jadi dikatakan membaca itu sukses kalau dia bisa menangkap maksud yang dimaksud oleh penulis. Paham sampai di sini? Ini saya jelaskan dulu membaca. Karena kita sering membaca tapi nggak tahu apa artinya membaca. Ulangi, membaca itu adalah memindahkan gagasan, pengalaman, pengetahuan, ide, dan lain sebagainya dari pikiran si penulis ke pikiran kita. Paham sampai situ? Dikatakan sukses membaca kalau gagasan mereka itu sampai kepada kita. Jadi tidak mungkin orang menulis sesuatu kalau tidak ada yang mau disampaikan. Itu menulis buku, itu membaca buku. Sampai saya mengerti? Oke. Sekarang membaca kitab suci, apapun kitab sucinya. Berarti membaca kitab suci itu sama memindahkan pengetahuan, gagasan, pengalaman dari si penulisnya. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Apa wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang sudah mewujud menjadi pengalaman pribadinya Nabi Muhammad. Nah, pengalaman pribadinya Nabi Muhammad itu kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kemudian ditulislah menjadi suatu tulisan. Awalnya hanya bersifat pemahaman. Jadi kalau gitu pemahaman dulu, tulisan dulu. Pemahaman dulu. Apa yang beliau pahami, yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umat. Nah, dalam rangka disampaikan kepada umat, maka karena beliau terbatas, tidak mungkin disampaikan dengan kata-kata, kan usia beliau juga cuma 23 tahun. Jadi dengan demikian, semua pengalaman spiritual beliau ditulis dalam bentuk tulisan. Sehingga mewujudlah
yang namanya Al-Quran. Sama Nabi Isa juga, apa yang beliau tangkap sebagai pemahaman disampaikan kepada para sahabat, ditulis. Beda bahasa, karena beliau memang beda bahasa. Sama seperti Sang Buddha Siddhartha Gautama, beliau menangkap pesan-pesan ilahi, ditangkap oleh beliau jadi pemahaman, ditulis jadi Dhammapada. Saya sudah tamat baca Dhammapada, baik versi yang lengkap maupun versi yang ringkas, karena saya pernah dihadiahi oleh sahabat saya Dhammapada itu. Leluhur kita di tanah Jawa menangkap getaran-getaran ilahi, ditangkap jadi pemahaman. Karena beliau terbatas umurnya, ditulis. Keluarlah kitab namanya Sasangka Jati. Itu jadi kitabnya leluhur kita yang ngagem aliran Pangestu. Saya juga sudah hatam baca kitab Pangestu 10 jilid. Ngerti sekarang? Jadi membaca kitab berarti menyerap gagasan, pengalaman, pengetahuan yang disampaikan oleh penyampainya. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita membaca contoh, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, disebut sukses membaca Al-Quran kalau kita bisa memindahkan ide, gagasan, pengalaman dari sumbernya yang menuliskan Al-Quran. Memang tidak langsung Nabi Muhammad, kan ada sekretarisnya, tetapi kan sumbernya Nabi Muhammad. Berarti gagasan Nabi Muhammad kalau sampai kepada kita dan dimengerti dan diaplikasikan dalam hidup kita hari ini, berarti itu namanya sukses membaca. Ini saya belum menjelaskan membacanya dulu. Sudah begitu nggak kalian membaca? Jadi kalau membacanya itu baru membaca tulisannya saja dan tidak mengerti yang ditulis, cuma memperbaiki tata cara membacanya saja, berarti isinya belum sampai kepada kita, kita belum sukses membaca. Apakah salah ketika orang membaca tulisan saya? Tidak salah, cuman membacanya belum sukses karena pesannya belum nyampe, hudannya, petunjuknya belum nyampe. Yang luar biasa, Quran ini unik. Kenapa? Karena Quran ini setiap pesannya disebut surat. Coba, Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat Al-An'am, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat An-Nas. Kok surat? Pernah nulis surat? Mau nulis surat tuh ya, anak nulis surat sama orang tua. Jadi kalau saya ya terima surat dari anak, gak saya baca karena isinya sudah pasti, udah pasti. Ya anak sedang sekolah, nggak usah dibaca, langsung aja transfer. Beda kalau orang tua kirim surat pada anak, harus dibaca. Nah setiap surat itu berarti si penulis surat sedang menyampaikan pesan. Nah sekarang lucu, kalau kita terima surat tetapi pesan dari penyampai surat nggak nyampe pada kita. Ketika ditanya sudah baca surat belum? Sudah.
Apa isinya? Gak tahu, pokoknya sudah dibaca. Jadi kalau hari ini kita sudah baca Quran, tetapi pesannya belum nyampe kepada kita, sayang sekali. Itu surat sangat terhormat. Karena apa? Itu surat langsung dari Allah. Coba kalau Pak Bupati aja di daerah kita kirim surat sama ibu, pasti bangga genyleng sakampung. Abdi nampi surati Pak Bupati. Ngartos ibu isina teuing cenada, dibaca teu kaharti, da eusina bahasa Inggris. Dipangmacakeun ku batur, ternyata isina teh eta maneh nyeun imah teu make IMB. Isukan rek dihancurkeun. Paham maksud saya? Ini masih berkutat di sini supaya tidak salah paham. Jadi ngerti sekarang membaca. Jadi membaca artinya adalah memindahkan pesan, gagasan, ide dari si penulis ke kita, supaya pikiran penulis sama dengan pikiran kita. Jadi sebetulnya si penulis itu secara tidak langsung sedang mempengaruhi pikiran kita supaya sama dengan pikirannya penulis. Paham sampai sini? Oke. Kudu dibejar beaskeun. Bilih lepat. Nah, jadi kalau membaca saja akan sampai nggak pesan itu? Nggak akan sampai. Karena ketika kita membaca menggunakan mata, kita harus bisa menangkap pesannya. Menangkap pesan namanya menyimak. Kalau sudah menyimak, sudah menggunakan otak. Ketika menyimak, di situ ada mengingat, di situ ada memahami, di situ ada menerapkan, di situ ada menganalisis, di situ ada mengevaluasi, bahkan bisa mensintesa. Artinya apa? Gagasan yang disampaikan itu bisa diceritakan ulang. Bahkan kita sudah mengalami apa yang dialami si pembuat gagasan itu. Clear sampai sini? Jadi supaya apa yang dibaca itu pesannya sampai kepada kita, berarti kita harus menggunakan otak. Jadi kesimpulannya, menggunakan otak harus lebih banyak daripada menggunakan mata. Pertanyaan saya, selama ini membaca kitab suci banyak pakai mata, banyak pakai otak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita cek dulu. Hasilnya apa? Hasilnya kita tidak mengerti pesannya apa. Misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca we wungkul Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menangkap pesannya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, apa pesannya? Nabi Muhammad menyampaikan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Awas ya, kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kan dikasih sedikit penjelasan oleh Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kalimat penting di situ. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dianalisis nih. Bismillah atas nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengen tahu nggak Bismillah itu artinya apa? Wah, dibahas ke dalam, dianalisis ke dalam.
Sampai ketemu muaranya, oh bismillah itu karena Allah mengingatkan kepada kita, kalian semua ada di semesta ini direncanakan oleh aku. Dan kalian ini ada di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Dan kalian ada di semesta ini karena direncanakan jauh sebelum ayah ibu merencanakanmu. Jadi kamu semua kelahirannya penting bagiku, kata Allah, karena kamu akan mewakili aku di semesta ini. Tanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku wakili? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang harus engkau wakili adalah kasih sayangku. Karena kamu dicipta olehku karena cinta. Cinta itu aku semaikan pada ayah ibumu. Ketika ayah ibu berpelukan, jadilah kamu. Karena kamu buah cinta, buah pelukan, maka sadari olehmu bahwa tugasmu di semesta ini adalah menyampaikan cinta kasihku kepada setiap makhluk di semesta ini. Ketangkap? Ketangkap? Oh, jadi bismillahirrahmanirrahim itu artinya saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Jadi saya harus mewakili sifat Rahman Rahimnya Allah. Waduh, berarti saya nggak boleh berbohong dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menyakiti orang dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menghina orang dong. Berarti saya tidak mau fitnah orang dong. Berarti saya tidak boleh merendahkan orang. Berarti saya harus membahagiakan orang. Sampai nggak pesan? Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Itu masih dangkal. Lebih dalam lagi, ba-nya adalah baitullah, sin-nya adalah Rasulullah, mim-nya adalah ma'rifatullah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kamu ingin ma'rifat kepada Allah, kamu harus ketemu dulu dengan ba. Apa itu baitullah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, baitullah itu adalah rumahnya Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam rumahnya Allah? Ketemulah sin. Makanya setelah ba'da sin, luar biasa. Suka bilang sin, suka, cuman nggak sadar. Kan kita suka baca sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh, sin itu habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Saya cari sin di mana ya? Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin dicintai Allah. Berarti saya harus ketemu orang yang sudah dicintai Allah. Turunlah ayat yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah yang telah mencintai aku akan mencintai kamu. Rasul sudah tidak ada sekarang, sudah disampaikan ilmunya kepada para penerusnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid. Sudah disampaikan ilmunya kepada mereka. Sudah disampaikan kepada para ulama. Cari mereka yang sudah di tingkatan habibillah. Siapa yang mencapai tingkatan itu? Yang sudah mengawali tingkatan itu dengan ma'rifatullah, selanjutnya musyahadatullah, selanjutnya mukasyafatullah, sampai pada tingkat mahabbatullah. Itu namanya habibillah. Itulah sin. Maka sin geriginya 3. Gerigi yang pertama menyatakan nurullah, gerigi yang kedua menyatakan nur Muhammad, gerigi yang ketiga menyatakan nur insan. Itulah ingsun. Makanya sampura sun, sampurna insun. Sampurna insun itu kalau yang 3 sudah gumulung manunggal dalam diri, menjadi sahadat sejati, sahadat rasa,
bukan syahadat sekedar ucapan. Jadi dari mana malas berpikir itu? Kita malas berpikir karena apa? Kita merasa puas kalau kita sudah membaca, padahal kita belum mengurai secara analitik apa yang kita baca. Kalau saya lanjutkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah. Dibagi lagi, ada kodim tuh macam-macam tuh, ada puji tuh, ada puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, ada puji hadis ala hadis, diurai lebih dalam lagi sampai ketemu intisarinya. Alhamdulillah, lepas semuanya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, karena segala puji habis buat Allah, tidak tersinggungan lagi, tidak sakit hatian lagi. Kalian baca alhamdulillah setiap hari. Alhamdulillah itu diucapkan cuman saat kalian mendapatkan yang kalian ingin. Punya dapat uang, alhamdulillah. Hilang uang, gak pernah bilang alhamdulillah. Harusnya tetap alhamdulillah. Kalau hilang uang tuh bagus bagi kita. Makanya kata Nabi, ya, jika kamu mendapatkan sesuatu, ucapan alhamdulillah dan bersyukur. Dan jika kamu kehilangan sesuatu, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Jadi alhamdulillah itu diucapkan di segala situasi. Pernah kalian hilang uang baca alhamdulillah? Berarti masih terjebak dualitas. Alhamdulillahnya masih palsu. Karena alhamdulillah jadinya sama dengan terima kasih. Didangkalkan alhamdulillah jadi terima kasih. Itu kalimat yang sangat agung, luar biasa. Lanjut, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka surat. Luar biasa. Gak cukup waktu saya mengurai itu. Kenapa kita selama ini tidak mendapatkan pesan-pesan itu? Satu kuncinya, malas berpikir. Apa? Malas berpikir. Geus embung mikir. Mari kita lihat pesan dari Utsman bin Affan. Apakah banyak membaca itu sama dengan belajar? Belum. Karena belajar itu perubahan. Memindahkan pengetahuan dari kepala orang ke kepala kita, itu saja belum dianggap belajar. Itu baru transfer knowledge. Itu baru learning to know. Baru disebut belajar kalau sudah learning to do, kalau sudah learning to be, kalau sudah learning to live together. Kalau itu sudah nyata menjadi perilaku dalam kehidupan, hasil belajar itu adalah perubahan perilaku. Jadi banyak membaca, jangan-jangan belum belajar. Oke, kita konfirmasi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tahu Utsman bin Affan kan? Sahabat dekatnya Rasulullah. Hadis ini menyatakan begini: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini bahasa Arabnya gini: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu saya bacakan bahasa Arabnya, takut gak percaya. Jadi setiap saya bicara pasti saya bacakan bahasa Arabnya, baik Quran maupun hadis, takut gak percaya.